Karena itu sesuatu yang sudah menjadi atau biasa. Enak Pak. Selamat berbuka puasa Pak Ari. Semangat ya. Besok bojone mesti seneng, bojone mesti. Soalnya iso isa-isa. Kasih Mas. Kasih. Oh, ambil sendiri toh. Ya. Tanya yang punya masjid ya, ambil sendiri ya. Silakan. Ya, makasih. Salaman dulu. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الحمد لله. Sebelumnya marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan tahun ini kita masih bisa menemui atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana amalan seseorang dilipat gandakan sampai berlipat-lipat yang tak terhingga, yang cuma Allah sendiri yang tahu berapa Allah melipatkan gandakan amalan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga yaumul akhir. Dan semoga jamaah Masjid Al-Muhajirin ini termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga untuk senantiasa mengikuti petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangan-larangan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya, sebelumnya saya mohon maaf karena belum tahu kalau ternyata pada malam hari ini dijadwalkan yang berada di sini saya karena belum sempat membaca yang ditempelkan sana. Dan yang selanjutnya sedikit saya ingin mengingatkan kepada seluruh jemaah dan terutama tertuju pada diri saya pribadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia dengan tujuan yang sangat agung, yaitu untuk beribadah padanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini sungguh Allah mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sangat agung, dan tidak dengan tujuan yang sia-sia belaka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu supaya jin dan manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan tujuan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjuk nabi-nabinya dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap nabi-nabinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu mempunyai kesamaan supaya menyampaikan risalah bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, yang wajib kita sembah, dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya bahwasanya di dalam hal ibadah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan nabinya, di mana kita sudah tahu di dalam dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah nabi dan utusannya. Di dalam dua kalimat syahadat tadi bahwasanya Allah lah satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya yang wajib kita ibadahi tanpa kita mempersekutukan sesuatu apapun. Dan yang kedua adalah bahwasanya Muhammad SAW adalah nabi dan rasulnya. Di mana di dalam kita beribadah haruslah memenuhi dua syarat tersebut, di mana ibadah seseorang harus sholat, puasa, haji
dan yang lain sebagainya, haruslah memenuhi kedua syarat tersebut. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan suatu ibadah kita niatkan untuk Allah, akan tetapi tercampuri dengan niatan-niatan karena seseorang atau karena sesuatu yang membuat semangat kita ibadah. Yang pertama. Yang kedua adalah ittiba' Rasul, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kita beribadah, sholat misalnya, sebelum kita melakukan amalan sholat tersebut, wajib bagi kita untuk mempelajari tata cara bagaimana kita akan melakukan sholat. Di mana di dalam sholat itu sebenarnya kalau kita kaji, di sana ada yang namanya syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban di dalam sholat, dan juga sunnah-sunnah di dalam sholat. Di sini sebenarnya wajib kita semua tahu bagaimana tata cara kita melakukan ibadah sholat. Karena ketika kita melakukan ibadah sholat, akan tetapi tertinggal salah satu syarat sahnya sholat misalnya. Syarat sahnya sholat salah satunya wudu. Nah, kita lupa wudu, kita lupa sholat, maka sholat kita tidak sah. Atau ketika kita melakukan sholat, kita lupa melakukan rukun-rukun di dalam sholat. Salah satu rukun di dalam sholat misalnya takbiratul ihram. Nah, misalnya bisa kejadian masuk sholat lagi takbiratul ihram, takbir pertama Allah, bisa saja kita lupa. Ketika kita terlambat, imam sudah mau rukuk, kita buru-buru langsung ikut rukuk, takbirnya takbir rukuk, kita niatnya sudah takbiratul ihram. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan ibadah tidak tahu tata caranya. Jadi pertama itu syarat sahnya sholat. Ada rukun sholat. Kalau syarat sama rukun sholat itu tidak boleh ditinggalkan, walaupun itu lupa, kalau kita tidak melaksanakan itu tetap tidak sah. Berbeda dengan kewajiban sholat. Contohnya tasyahud awal sedang ini. Yang pertama itu wajib, tapi kalau itu tertinggal, sholat kita tetap sah. Ya mungkin ini sebagai penyemangat bagi kita saja, bahwasanya ketika kita melakukan suatu amalan ibadah kepada Allah, itu haruslah mencukupi dua syarat tersebut. Itu syarat pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba' Rasul, jadi sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Sebenarnya tiga. Yang pertama adalah Islam. Tapi kan kita sudah Islam, Muslim. Kalau seorang yang bukan beragama Islam melakukan peribadatan atau melakukan amalan, itu tetap tidak diterima. Jadi ketika kita sudah Muslim, jadi syarat sahnya ibadah itu haruslah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah ittiba' Rasul. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan di dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.